Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Jadi hari ini kita mau ketemu dan ngobrol ya dengan Om Turbo dan Mbah Ivan Ramadana. Yang kita tahu Om Turbo kan banyak pengalaman dalam dunia balap ya, utamanya balap drag race. Dan Mbah Ivan Ramadana ini kan terkenal sebagai Mbah Pedia ya. Artinya seseorang yang dianggap guru dan paham dengan sejarah dunia motorsport di Indonesia. Saya penasaran gitu loh, saya pengen mengajukan pertanyaan, ya ngobrol dengan mereka. Saya mau tanya, mobil favorit mereka apa yang ada di Indonesia ini utamanya ya? Mobil balap touring, mobil rally, dan satu lagi adalah mobil drag race. Oke, kita ketemu dengan mereka. Ya, saya Yongki Priutomo, biasa disebut Om Turbo. Kalau yang udah tahu, yang belum tahu ya Om Turbo. Oke, kalau mobil balap touring ya, jadi saya tuh memang orang yang senang otomotif, khususnya mobil gitu ya. Cuman kalau untuk nonton touring-touringan begitu jarang ya, hampir nggak pernah malah. Jadi waktu saya kecil nih, nggak kecil-kecil amat lah, SMP kira-kiranya ya. Dulu saya pernah datang ke Sentul dan kebetulan waktu itu sama Nanda Mikola, beliau teman saya diajak gitu ya. Jadi kita punya akses ke dalam, bisa ngelihat mobil-mobil itu dari dekat. Saya mengagumi di situ ada Porsche. Cuman Porsche-nya apa nggak tahu ya, maksudnya wah ini kalau dibandingkan dengan mobil-mobil balap di Indonesia gitu ya, mobil-mobil ini benar-benar well prepared gitu ya. Dari mulai roll bar-nya, apa semua peranti-peranti yang di dalam mobilnya itu memang benar-benar profesional gitu. Nah waktu itu kita kagum sama itu. Terus pada waktu yang bersamaan ada sebuah mobil yang sampai sekarang saya kagumin ya. Itu ada 190 Mercedes Evo. Itu mobil yang pada waktu itu cukup ditakutin kali ya sama rival-rivalnya, dan juga di situ ada BMW M3 E30. Jadi itu tiga mobil yang sampai saya mungkin ada unsur kagumnya gitu loh ya. Maksudnya dibuat dengan sungguh-sungguh dan memang betul menjadi sebuah legenda gitu. Ya paling itu kalau dari mobil-mobil touring ya yang saya lihat sendiri di Indonesia di depan mata, dan memang ya nggak salah kalau itu jadi legenda gitu loh. Mobil rally, lagi-lagi saya suka nonton rally tapi di TV. Maksudnya cuman sekali kali ya, zaman dulu di Cisauk itu saya datang ke sana, dan juga kebetulan waktu itu masih agak kecil lah. Maksudnya nggak ada orang-orang gede yang bisa nemenin ke sana ke sini secara detail gitu ngelihatnya ya. Jadi dari jauh aja ngelihatnya itu Galen VR4 yang tampangnya seperti Eterna. Terus pada waktu itu ada Nissan Pulsar GTI-R, itu saya anggap mobil kecil yang sangat powerful gitu ya. Maksudnya kalau yang lain-lain kan agak-agak gede badannya, dia kan kompak, 4 wheel drive, turbo, top lah pokoknya. Nissan Pulsar GTI-R, terus udah gitu Galen VR4, sama ada satu lagi itu Sierra Cosworth Ford. Itu ya dari suaranya juga udah luar biasa, dan itu kayak apa ya, kayak mobil itu pas lagi di track tuh kayak mau meledak gitu loh,
tumpah tenaganya. Jadi kalau misalnya drivernya abal-abal sih kayaknya nggak bisa lah handle mobil itu. Itu 3 mobil yang rally yang ya cukup membuat saya terkesan lah gitu. Kalau mobil drag di Indonesia yang membekas di kepala saya ini mungkin ada beberapa ya. Kalau zaman sekarang drag race ini didominasi dengan mobil-mobil kecil AWD ya, kayak Evo, kayak Subaru. Kebanyakan sih Evo ya, karena ngebangunnya juga partsnya melimpah, terus udah gitu ya AWD mobilnya startnya agak lebih mudah dibanding yang lain-lain. Tapi kalau era zaman sebelum era-era Evo ini pada muncul itu ada Om Wiwirianto dengan Holdennya, ada Om Pare dengan Holden dan Timornya, terus ada Om Sapta, terus ada Heri Agung, ada Budi Tohir, terus ada eranya Sonic tuh ya, ada Skyline-nya. Ya cukup banyak lah, mungkin kalau diingetin satu-satu agak sulit ya. Terus ada New Speed dulu, New Speed bikin VW Kodok yang boleh saya bilang sih kencang banget ya pada waktu itu ya. VW Kodok NA bisa masuk 11 atau 12 detik gitu ya. Pada waktu itu kan sebuah pencapaian yang nggak gampang gitu. Kalau sekarang mungkin ya tinggal belanja, klik beli mesin bulat dari luar, kirim ke sini, pasang, kebut mobilnya. Nah ya itu, jadi kalau mau sebutin satu-satu sih agak sulit ya, banyak sekali. Jadi itu eranya Robert Paul dulu, ada BMW M3. Ya memang waktu itu kan apa ya, akses untuk ke barang-barang ke luar negeri nggak segila sekarang gitu ya. Maksudnya memang agak susah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Dan ini Robert Paul itu kan dengan dukungan tim dia yang dari luar negeri, ya boleh dibilang nggak ada lawan gitu loh. Terus ada apa lagi waktu itu, ada Holden Torananya dia juga. Terus ada zaman dulu tuh ada beberapa yang wow gitu kan, kayak di VW ada MBG, ada Hantu Laut. Jadi di saat FFA-nya udah mulai turun, orang tuh berhenti ngapa-ngapain semua di pedok, terus berbondong-bondong untuk menonton karena itu sebuah tontonan yang sangat menarik. Terus udah gitu satu lagi, Mazda kotaknya Nurik. Itu legend kalau saya bilang. Sekarang saya cukup dekat sama beliau gitu ya. Ini orang sih memang apa ya, kayak punya kemampuan lebih gitulah. Agak sedikit aneh kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya memang dari zaman dulu dia punya Mazda kotak yang dalam tanda kutip butut gitu ya. Terus udah gitu dia duduknya agak ke belakang karena mesinnya gede. Ini kan zaman orang-orang yang belum kebayang untuk ngelakuin itu. Dia udah melakukan sebuah hal yang fenomenal gitu kan, sampai duduknya mundur ke belakang, bannya segede-gede. Dan terbukti jadi waktu di Kemayoran itu sebuah Mazda kotak yang tidak dipandang sama orang bisa mengalahkan Mazda RX-7-nya Alex Asma Subrata. Itu gila sih menurut saya gitu ya. Itu namanya Nursianto atau Nurik ya. Kreativitas yang dia lakukan ini sangat luar biasa, maksudnya dengan barang-barang yang boleh dibilang kalau menurut orang mungkin sampah ya, tapi dia bisa combine itu semua menjadi sebuah mobil balap yang orang tuh nontonnya wow gitu kan, gila apaan sih nih mobil begini Mazda kotak melawan Lancer Evolution yang asli, yang istilahnya udah duit semua gitu ya, terus Evo-nya kalah gitu kan. Kalah dikit gitu apa gimana, orang juga udah jempol, ternyata dia menang gitu kan. Jadi kalau mau dilihat, dia pakai mesin yang bukan yang mesin racing beli dari luar negeri. Turbonya juga bukan turbo yang sekarang seperti Garrett GTX, GTW, billet wheel apa enggak ada. Dia pakai barang-barang industri ya, dari truk segala macam dengan kreativitasnya dia di hybrid lah, di ya pokoknya gitu deh. Kreatif sekali gitu kan. Terus di mobilnya juga ada nos yang bikin sendiri gitu loh. Jadi dari mulai
Ya kalau tabungnya enggak lah ya, mungkin dia dapat tabung nos, terus pipa-pipa selang-selangnya semua itu kebanyakan dia bikin sendiri, terus foggernya juga bikin sendiri, solenoidnya pakai barang dari kota, barang-barang industri yang ya pada akhirnya kan neken cost ya, dan begitu pada waktu itu kan beli-beli barang-barang kayak gitu susah. Ya susah bikin sendiri. Jadi memang bengkel dia ini semua ada. Jadi ada dari mulai mesin bubut kecil, mesin las lengkap, dari mulai tik ada, mic ada, segala macam deh pokoknya ada. Jadi memang kebetulan karena dia juga agak sedikit unik ya, orangnya seperti kelelawar kalau saya bilang. Jadi kalau pagi siang dia tidur, bangun sore, kerja sampai pagi dini hari baru tidur. Jadi nggak kayak seperti orang-orang. Jadi dia harus benar-benar nyiapin semua yang ada di workshopnya dia. Karena di saat dia lagi kerja terus barangnya kurang, dia mau beli di mana? Toko pada tutup kan. Jadi dia siapin itu semua. Ya itulah. Jadi kreatifnya luar biasa. Kayak gardannya bukan yang beli Ford 9-inch shorten segala, enggak. Gardan lain dia pasang di situ. Tapi memang mobilnya lucu bentuknya, depannya di mana, belakangnya di mana. Tapi ya yang udah-udah hasilnya gitu, fenomenal gitu kan. Dan dia juga sekarang memang bukan bikinan dia, cuman dia mendesain dan merakit ecu, boleh dibilang rakitan lokal ya. Dan itu saya juga beli barang itu saya udah lupa udah berapa, udah cukup banyak, dan sampai detik ini tidak ada komplain yang berarti, maksudnya bagus gitu loh. Saya puas sekali dengan hasilnya. Dia buat ecu, saya pasang di udah beberapa mobil, termasuk mobil Om Anton juga rotarinya kita hidupin pakai ecunya bikinan dia, dan banyak modul-modul lainnya yang ini di luar dari kemampuan orang biasa berpikir. Itu orang memang beda menurut saya, guru saya deh. Jadi karya-karya beliau nih, karya-karyanya Nurik ini cukup banyak ya yang mungkin dikenang orang. Yang pertama ada Mazda Kotak, itu di era tahun 90 pertengahan ya. Itu Mazda Kotak dengan mesin Pontiac kalau tidak salah 3800 cc. Terus dia pakai turbo, saya juga lupa ya kalau nggak salah TD07 apa 8 yang diambil dari truk ya. Terus itu eranya juga belum era injeksi, jadi dia karburatornya kalau tidak salah 2, dimodifikasi karburatornya bisa terima tekanan turbo. Ya begitu, saking gede mesinnya dia pindah giginya agak ke belakang, itu satu. Terus udah gitu di era tahun mungkin 2000 awal ya, dia bikin lagi tuh Mazda Kotak juga bermesin 3 SGTE. Lagi-lagi dengan barang seadanya, turbo yang tidak mewah-mewah. Terus udah gitu dia pakai nos bikinan sendiri. Dan pada waktu itu mengalahkan sebuah Evo 8 atau Evo 9 ya. Jadi itu di YouTube adalah rekam jejaknya. Sekalipun kualitas videonya pada waktu itu kan mungkin itu Nokia kali ya. Atau BlackBerry lah paling top ya. Jadi ya ala kadar lah. Terus dia pernah bikin Suzuki Jimny bermesin 1UZ V8 twin turbo. Tanpa ada racing parts yang mahal-mahalnya. Dan itu mobil sampai sekarang masih gagah. Dan kadang-kadang ikut balapan gitu ya, warnanya hijau. Terus apa lagi ya, cukup banyak lah model bikinan-bikinan dia yang unik gitu loh. Unik tapi begini. Ada beberapa lah, kalau di mobil drag race mungkin nggak cuma ada 3 ya, ada beberapa yang ya wow lah menurut saya. Dan termasuk bekas mobil saya yang sekarang ada di Om Anton ini, ya kita bangga sekali dengan itu gitu. Siap. Nama saya Ivan Ramadana. Saya usia 25 tahun. Saya boleh bilang apa ya, semacam car enthusiast lah ya. Saya suka berbagai jenis mobil terutama, tapi yang kayak mobil klasik dan juga sejarah-sejarah mobil klasik.
pertanyaan yang menarik. Jadi mobil balap favorit saya ya. Pertama kita ini aja ya, mobil balap sirkuit ya. Di Indonesia. Ini di Indonesia ya, jangan nanti takutnya yang nonton juga ya gitu. Yang pertama pasti idola saya BMW 35 CSL Group 5 buatan Schnitzer, yaitu ya Schnitzer. Jadi kalau sejarah singkatnya itu mobil Works Factory, liverinya Gosser Bier, perusahaan Austria, catnya hijau dengan stripe BMW khas itu. Itu mobil pernah dipakai Le Mans sama pembalap F1 Ronnie Peterson. Dan seingat saya tahun 1978 itu dibeli di Indonesia, dibeli oleh orang Indonesia, dibawa ke Indonesia. Itu ceritanya menarik, itu bisa jadi video lagi. Mungkin selanjutnya akan tayang di punya saya, Galau Shadow. Nah, singkat cerita itu mobil mendominasi balap. Karena itu benar-benar istilahnya apa ya, kalau zaman sekarang tiba-tiba kita beli mobil Le Mans prototype bawa ke Sentul ya, kayak gitu. Dan itu salah satu momen menariknya selain menang Indonesian Grand Prix, itu pernah dia pole position di Malaysian Grand Prix, di negara tetangga itu. Keren. Tapi sayangnya yang saya dengar dan yang pemiliknya dengar, nanti dari pemiliknya dengar, itu mobil kena kecelakaan di sini di Ancol, karena Ancol walaupun sirkuit tetap jalannya nggak rata, katanya ada lubang malah kalau banjir ada kubangan, luar biasa sirkuit. Ya, nah itu katanya ada mesinnya rusak, olinya rusak lah, jadi dan entah kenapa nggak ada yang bisa betulin katanya, saya juga kurang tahu, mungkin ada itu. Dan akhirnya mobil itu didiamkan sampai tahun 1990-an, dibelilah oleh si bule yang tadi saya ketemu di Goodwood, Bapak Tony Walker. Waktu di Ancol setelah saya mengemudikan nama Aswi Nasution. Beliau itu masih saudara dari Pak Doli Indra ya, Om Doli Indra Nasution. Itu aja dia bilang nggak sengaja dia kesana ditawarkan sebuah Ferrari. Saya lupa model, mungkin Testarossa ya, atau saya salah dengar, salah ingat. Jadi tapi dia ngelihat ada sebuah BMW terpojok, terus tanya itu apaan? Oh itu mobil balap tua, tidak ada harganya itu. Dia buka, dia sebenarnya juga belum tahu itu mobil itu apa. Pokoknya dia BMW CS menarik gitu. Akhirnya dia beli murah karena apa, nggak ada harganya si Tony Walker itu. Dan dia udah curiga, dia nggak tahu pasti sejarahnya. Oke, dia beli, dia bawa ke Inggris. Baru begitu di Inggris ketahuan, dia tanya, ini it's a real CSL. Terus dia katanya cerita orang BMW dari Jerman datang untuk confirm identity segala macam. Mereka kaget, blok mesin yang dipakai di BMW itu masih sama dari yang keluar dari pabrik. Kita bicara mobil balap ketahanan, ikut Le Mans 24 jam, di mana mereka mesin ya ganti lah. Kalau mungkin berapa balapan ganti, itu mesin masih sama yang keluar dari pabrik. Jadi menurut kata dia, dari orang BMW bilang, ini salah satunya 35 CSL dengan blok silinder yang masih dari pabrik. Full original. Wah itu udah ketiban durian runtuh itu. Jadi dia restore di sana dan sampai sekarang banyak yang bilang katanya dia udah nggak punya, tapi saya masih kontak-kontakan beliau. Saya tanya, masih ada malu kan? Tuh santai banget nanya ya. Dia bilang enggak, masih ada. Yang pernah dijual tuh, oh enggak, saya pernah tawarin tapi akhirnya saya tarik, nggak jadi saya jual. Mobil itu masih ada di Inggris. Ya satu sisi untungnya terawat dengan bagus ya. Itu yang pertama CSL, itu idola saya sih. Anak BMW juga sih. Kedua mungkin ini ya Om ya, Toyota Corolla AE101 atau di sini dikenal dengan nama Greatco ya, Great Corolla. Itu mobil balap setahu saya dibawa oleh Toyota Tim Indonesia langsung dari Toms ya, Toms apa TRD Technocraft dari Jepang. Itu Greatco kita pikir sedan biasa kan, oh enggak, ini Greatco spek Grup E Super Touring ya. Pokoknya itu standarnya sama dengan yang dipakai di Japanese Touring Car Championship. Di sini tampaknya Greco tapi itu udah kayak spaceship, kecepatannya gila-gilaan. Karena dan kabarnya pun itu mobil ditune secara khusus oleh orang-orang TRD Jepang untuk menyesuaikan karakter sirkuit Sentul. Dan itu benar-benar mendominasi, nggak cuma di balap. Karena waktu itu kan ada Southeast Asia Touring Car Championship. Dia ikut dan berhasil menahan pembalap luar yang pakai mobil-mobil canggih. Ya, macam. Dan setahu saya kan kemudian mobil itu selesai dipakai TTI tutup Krismon. Kemudian dibeli sama Om Indra Saksono ya. Kemudian sama beliau diturunkan di kelas Super Touring. Itu aja mendominasi, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini Super Touring loh, saya kelas bebas. Yang orang bisa bawa mobil apapun segala macam.
Dan saya dengar rumor-rumornya itu mobil lebih kencang daripada Lamborghini Super Trofeo atau apa, Lamborghini di Sentul. Saya bilang gila, ini sedan touring tahun 90-an masih lebih kencang di Sentul daripada sebuah Lamborghini. Sangat bersejarah dan untungnya tidak dibawa ke luar negeri. Lagi-lagi zaman sekarang tuh balap touring itu lagi ramai di luar negeri. Mereka datang ke negara-negara antah berantah buat ngumpulin balik mobil-mobil balap yang udah direekspor segala macem. Nah yang terakhir juga mobil yang lagi-lagi menarik buat saya karena sejarahnya. Itu sebuah Nissan 280 ZX dibalap di IMSA, International Motorsport di Amerika. Kenapa menarik? Itu mobil bekas tidak lain adalah aktor Paul Newman. Filmnya apa ya? Saya bingung, takutnya yang nonton muda, Paul Newman ke sopo? Ya, Paul Newman tuh aktor itu legendaris. Itu 280 ZX bekas beliau itu kalau nggak salah yang bawa itu masih Sigma Speed ya. Yang ngurus pokoknya Sigma Speed. Berarti yang bawa betul Chandra Alim Sigma Speed berarti Om ini ya. Om Soleh ya. Oh iya Om Soleh. Iya betul ya. Nah itu juga mendominasi sirkuit Ancol sampai tahun 90-an sampai Sentul masih. Dia turun di kelas grup S ya. Kalau grup S itu zaman dulu kelas bebasnya ya. Ngikutin Super Silent-nya Inggris. Itu nyampe sana sampai tahun 90-an akhir, kalau nggak salah ada tabrakan besar apa gimana. Agak mengakhiri karirnya lah. Dan juga itu kan mobil udah tua ya. Sampai 90-an udah 10 tahun lebih. Akhirnya lagi-lagi jadi onggokan di bengkel. Dibeli lagi lah. Dengan orang yang sama lagi, Tony lagi. Tony Walker lagi dia beli waktu itu bengkel saya nggak tahu sudah berapa. Pokoknya katanya ngerestor itu diminta Om Mike Andreas dari M Tuning yang restorasi. Mobil itu dia restorasi lokal, dia bawa tapi akhirnya dia jual ke Amerika karena dia cerita saya kenapa Anda jual? Dia pikir karena waktu itu mobilnya nggak enak dibawa gitu aja. Dan jadi dia lepas dan sekarang di Amerika malah saya baru-baru ini baca majalah itu mobil masih sehat walafiat di Amerika. Ini lagi feature tentang mobil-mobilnya Paul Newman. Dan saya langsung kayak, sebentar, nyarinya lama nih. Harus ditandain. Nah ini dia Datsun Nissan 280 ZX Paul Newman. Ada nggak depannya? Ini liverynya sudah ganti ya. Tadinya di sini pakai livery yang sama, cuma ya ganti sponsor lokal. Kemudian sempat diganti ulang livery Jarum. Ini disebutin sih sedikit sejarah lokalnya di Indonesia. Tapi ya itu ya, sebenarnya lagi-lagi ya sayang ya, ini mobil harganya pasti udah mahal sekali. Dan lagi-lagi menurut saya bagian dari sejarah Indonesia tapi dibawa lagi ke luar negeri. Itu yang hilang. Nah itu balap touring ya, itu udah berapa jam Om? Udah 5 jam ya kita video ini. Nah, ya oke kita coba untuk balap rally yang saya suka itu pertama pasti MG Metro 6R4. Saya orang aneh, saya demennya MG Metro. Kenapa? Itu sebuah hatchback, anggap aja kayak ada Toyota Agya, kemudian ya Toyota bilang kita bikin versi balap WRC aja yuk. Nah itu yang terjadi sama Metro. Dan Metro itu cukup populer lah di Indonesia. Jangan salah sangka, mungkin banyak yang nggak tahu juga, Indonesia pakai grup B di tahun 80-an. Karena itu kan standar internasional. Saya kurang hafal ya berapa unit yang datang ya. Saya ingat pokoknya dulu kan sponsor rokok ya, Bentul punya, Jarum punya. Nah MG Metro itu, dan setahu saya at least saya satu bisa track yang sudah kembali ke Inggris. Ya sudah, yang lainnya kayak nggak tahu kemana. Nah untuk mobil kedua saya terpaksa grup B lagi karena menarik ya, itu Nissan 240 RS. Dia boleh dibilang basisnya Nissan Silvia ya Om ya, Silvia kemudian dikasih mesin yang lebih bertenaga, wheel arch. Tapi enggak, orang kalau bilang grup B pasti wah turbo 4-wheel drive. Enggak, dia sederhana, rear wheel drive, mesin natural aspirated. Karena yang Nissan pikir adalah kita
bakal outnumbered di rally-rally Eropa lawan kompetitif, Peugeot, Lancia gitu-gitu. Tapi di Afrika kita bisa menang karena it's about reliability. Nggak pakai turbo, penggerak belakang. Dan benar kan, dia cukup populer di Afrika. Lawannya praktis hanya si Celica yang juga resepnya hampir mirip. Dan itu karena lumayan affordable, itu beneran mobil yang dipakai di rally-rally lokal. Tapi buat ukuran rally lokal itu malah tercepat. Karena seingat saya waktu 40 RS pertama kali datang, yang pakai langsung ya Bapak Tommy Soeharto dan Bapak almarhum Adi Gunastowo ya, kalau tidak salah. Itu katanya jadi mobil rally tercepat di Indonesia tahun itu, tahun 240 RS keluar. Yang bener-bener katanya itu bener-bener apa ya, kalau udah ngegas sekelilingnya udah hilang. Itu kata orang, itu second hand account ya, orang yang denger kayak misalnya Om Adi Guna cerita. Tapi misalnya itu, dan itu dipakai sampai bener-bener grup B dilarang Indonesia itu masa tahun 89 tuh. Jadi sebenarnya kan banyak orang juga mikir, wah di ban tahun 86, itu secara internasional, secara nasional diperbolehkan sampai tahun 89. Baru nggak boleh. Dan kalau saya juga saya nggak ngitung ya ada berapa 40 RS yang sini. Ada satu yang terkenal kan milik si Om Prabus, itu yang cukup terkenal. Dan katanya ada lagi, cuma lagi-lagi kita nggak tahu. Dan satu Tony emang punya dia ya, dia udah bawa ke Inggris. Dan saya dengar sih ada 240 RS yang keluar negeri juga, mungkin saya juga kurang tahu. Jadi saya suka kenapa, karena ya bukti sebenarnya balap Indonesia juga nggak kalah waktu itu. Walaupun kita 240 RS grup B itu loncatan yang besar dari mobil biasa. Nah yang terakhir, sebenarnya nih saya orang pasti mikir sejarah, wah pasti mau mobil tua. Agak lah, saya melihat ke depan, kenapa saya suka banget sama yang namanya Expander EP4. Kalau saya udah yakin, saya ketawa orang-orang yang nonton, ketawa ngakak nih si Mbak Ivan nih. Enggak, saya lihat Expander EP4 sebagai sebuah ide, yaitu idenya yang setahu saya Om Rifat ya, dia punya ide. Bikin mobil rally dari MPV dari itu. Dan itu benar-benar ide original Indonesia ya, bukan kayak ada orang luar negeri bikin kita beli, enggak. Dia punya ide, dia kayak oke, kita commission bisa nggak gini-gini. Dan beneran terjadi, terakhir sudah ikut berapa kali rally nasional. Saya ada COVID jadi nggak bisa ikut APRC, dan waktu itu ke New Zealand sempat batal segala macem. Tapi kenapa saya suka, yaitu ide original kita. Saatnya kita udah juga melangkah dong, kita nggak hanya sekedar membeli motorsport, tapi juga mulai membuat, kita jadikan sebuah industri. Langsung ini saya ya. Jadi menurut saya itu mobil unik banget, dan di dunia pun juga nggak ada lagi MPV rally. Jadi itu akan tercatat di dunia menurut saya. Si Om Rifat langsung happy nih. Nah, yang terakhir mobil drag race ya, drag race. Nah, drag race kan masih termasuk baru ya. Drag race itu kalau tidak salah baru ada di Indonesia 90-an awal yang mempopulerkan anak-anak VW. Meskipun di Amerika drag race itu sudah ada sejak kapan? Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika pulang nggak ada kerjaan, akhirnya bikin mobil. 90-an itu masa-masa jaya ya. Itu saat-saat kita ngikutin fahamnya Amerika. Jadi mesin V8 besar, bodi yang promote bahasa mereka ya, dimodifikasi ringan. Yang paling saya suka itu Datsun, Nissan Fairlady dari tim Virna Pro Teknik ya, nyetir Dr. Heri Agung. Beliau dokter beneran, sampai sekarang masih praktek kabarnya. Nah itu mobil pemegang rekor 201 meter sebelum ditumbangkan sama... Nah ini tergantung kita ngomong sama siapa ya. Robert Paul, ini cerita lain ya, Robert Paul yang punya Holden Torana bilang dia udah ngeklaim rekor itu. Tapi katanya tidak valid karena waktu bikin rekor itu dia nabrak kon. Jadi saya nggak tahu ya apa ini mencatat, pokoknya dia 21 meter Fairlady bermesin Chevrolet small block. Kayak Amerika banget, jadi ban belakangnya besar segala macem. Terakhir ya keluar Automotive Night Race itu tahun itu, 201. Setahu saya 402 meter itu Ford Capri di Wirianto yang big block 8.200.
Itu yang pertama. Kedua, mungkin saya akan bilang ini Nissan Skyline R32 GTR mirip. Mungkin lebih banyak orang dulu kenalnya Sonic sebelum orang pada tahu Instagram beliau Sonic. Jadi setelah Chrismon transisi daripada mobil Amerika yang bukan mobil Amerika, gaya Amerika V8 besar ke Jepang, drag race model Jepang. Masih pakai RB26 waktu itu, yang tune itu Geresaurus ya si Sun yang dari Jepang. Itu tenaganya kalau nggak salah terakhir kali drag race itu sampai 1000 horsepower lebih, dan itu sempat pegang rekor bukannya, saya lupa deh, karena lagi-lagi yang agak rekor ini terakhir ini agak sensitif itu yang Automotive Night Race, karena katanya yang itu dilakukan pada saat demonstration run, itu tidak dihitung. Saya nggak tahu lagi deh, tapi itu mobil menarik karena R32 GTR termasuk yang tercepat di Indonesia, dan setahu saya sampai sekarang masih ada yang sudah di-convert malahan sama pengempunya jadi street legal. Terakhir ketiga, saya harus kasih note kepada pelopor drag race yaitu VW. Tepatnya VW kodoknya MBG dari Jogja yang punyanya Mas Bagio. Itu salah satu contoh yang ekstrim, mesinnya sudah yang full buatan Amerika. Aduh saya lupa deh pembuat komponennya VW. Sasisnya sudah hampir space frame ya, itu bentuknya udah nggak kayak kodok tuh, cuma bentuknya aja lah, itu udah bener dari nol. Tapi sayangnya kayaknya dulu juara-juara, cuma bukan yang sampai pegang rekor segala macam. Cuma menurut saya itu evolusi VW menarik tuh, dari zaman VW yang masih agak kayak street legal yang cuma dibawa ke drag race, sekarang udah jadi full ini. Ya gitu Om. Aduh sorry panjang dong. Saya rasa sudah 10 jam kita buat ini video.